Selamat datang semuanya di warung Bude Yanti Permai. Setelah kecurigaan Xiao Yan tentang siapakah sosok di balik Zhang Misi, saat ini Ye Beijing kembali berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya begitu baik kepada Xiao Yan, tetapi Xiao Yan malah meragukan Ye Beijing. Begitu selesai berbicara, mata Ye Beijing seketika memerah dan dirinya langsung menangis. Xiao Yan sedikit terkejut dan Xiao Yan tidak tahu apa yang harus Xiao Yan lakukan. Xiao Yan juga bertanya-tanya mengapa Ye Beijing tiba-tiba menangis. Melihat Ye Beijing yang air matanya keluar, Xiao Yan menduga bahwa kata-kata Xiao Yan tampaknya terlalu kasar. Xiao Yan pun segera berkata sebaiknya Ye Beijing jangan menangis terlebih dahulu. Setelah Xiao Yan mengatakan hal ini, tiba-tiba Xiao Yan pada saat ini mulai berpikir. Xiao Yan menyadari baik itu Ye Beijing ataupun Yang Mulia Ratu, mereka berdua adalah orang-orang yang jenius dalam berakting. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini berteriak dengan keras ke arah Xiao Yan bahwa tanpa ada jam bukti nyata apa hak Xiao Yan untuk mengatakan bahwa dirinya Beijing adalah sosok di balik Zhang Misi. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan merasa tidak berdaya dengan tangisan Ye Beijing. Nada bicara Xiao Yan pun sedikit melunak ketika Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan bukannya meragukan Ye Beijing. Xiao Yan juga pada saat ini ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ye Beijing dan dengan begitu mungkin Xiao Yan akan bisa menghilangkan kecurigaannya kepada Ye Beijing. Mendengar Xiao Yan yang melunak, Ye Beijing pun tampak sangat bijaksana dan berhenti menangis. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang berair sementara Xiao Yan pada saat ini kembali bersikap lebih lunak. Xiao Yan berkata bahwa pertanyaan pertamanya adalah kapan terakhir kali dirinya menghadiri konferensi di alam dewa kekacauan. Ye Beijing tampak berpikir sejenak dan menjawab sepertinya baru-baru ini. Sepertinya ada rapat yang baru saja diadakan ketika dirinya datang ke Sensi. Xiao Yan berpikir bahwa permasalahan waktu tampaknya tidak terlalu bermasalah. Namun Xiao Yan pada saat ini ingin menegaskan lebih lanjut mengenai sisi lainnya. Xiao Yan pun segera bertanya apakah Ye Beijing ingat apa yang dirinya katakan kepada Yi pada saat itu. Ye Beijing kembali berpikir dan bergumam jika dipikir-pikir dirinya seharusnya ingat apa yang dirinya katakan. Pada saat itu dirinya mengatakan mengenai tebakannya bahwa sosok di balik Zhang Misi adalah sosok nomor 1. Ye Beijing pun menggertakkan giginya dan tampak ada ketidaksenangan di wajahnya. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Ye Beijing dan mengerutkan kening. Xiao Yan merasa bahwa kasus ini pada dasarnya sudah bisa untuk dipastikan. Hampir tidak mungkin bagi Ye Beijing untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas sosok di balik Zhang Misi. Apa yang baru saja dikatakan oleh Ye Beijing ini benar-benar persis sama dengan apa yang dirinya katakan ketika berada di alam dewa kekacauan. Gadis ini benar-benar berani berterus terang dan dirinya berani membuat tuduhan hanya berdasarkan tebakannya kepada nomor 1. Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata bahwa kecurigaan Xiao Yan kepada Ye Beijing bisa dikesampingkan untuk saat ini. Ye Beijing pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya apa maksud Xiao Yan dengan pengecualian sementara. Begitu selesai berbicara, Ye Beijing mengelurkan tangannya dan langsung meraih lengan bawah Xiao Yan. Sang ratu yang awalnya tidak bereaksi pada saat ini begitu melihat Xiao Yan melakukan kontak fisik dengan Ye Beijing. Ekspresinya tampak berubah dengan alisnya yang sedikit berkerut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa Ye Beijing telah bebas dari kecurigaan Xiao Yan. Semua ini murni karena salah Xiao Yan mencurigai sosok Ye Beijing. Ye Beijing pada saat ini sedikit menghela nafas sambil menyekak air matanya dan mengubah nada suaranya. Ye Beijing lanjut berdiri di samping Xiao Yan dan tampak berpikir sebelum akhirnya berkata bahwa kali ini memang salah dari Zhang Misi. Dirinya telah menempatkan Xiao Yan dalam situasi yang sangat berbahaya. Setelah pertempuran dengan Zhang Misi, dirinya ingin tahu apakah ada orang yang Xiao Yan curigai.
Mendengar hal tersebut Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan Xiao Yan kembali berpikir, jika dirinya Ye Beijing, nomor 1 dan Su Qiantai dikecualikan maka pada saat ini ada 6 orang yang tersisa di alam dewa kekacauan. Jika begitu permasalahannya maka salah satu di antara 6 sosok ini merupakan sosok yang bertanggung jawab di balik sosok Zhang Misi. Namun karena mereka semua berada di dunia yang berbeda maka mereka juga hampir tidak memiliki kesempatan untuk bergaul satu sama lain. Mereka tidak saling memahami terlebih lagi bahkan meskipun Xiao Yan memiliki kecurigaan, sulit untuk bisa mendapatkan bukti yang kuat. Jika Xiao Yan ingin menangkap orang yang bertanggung jawab atas sosok Zhang Misi, Xiao Yan harus memberikan bukti kuat. Xiao Yan pada akhirnya kembali balik bertanya kepada Ye Beijing apakah dirinya memiliki sosok yang dicurigai. Ye Beijing menyipitkan mata indahnya ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan curiga. Xiao Yan pun menunjuk dirinya sendiri ketika bertanya apakah Ye Beijing mencurigai Xiao Yan. Ye Beijing pun ketika berkata monyong-monyong sepertinya sekarang siapapun bisa menjadi sosok di balik Zhang Misi. Dirinya setelah melihat yang mulia yang licik dan dirinya telah diplot olehnya berkali-kali. Jika berdasarkan gaya yang mulia dalam melakukan sesuatu hal ini benar-benar mungkin. Tetapi setelah bergaul dengan Xiao Yan beberapa lama dirinya menemukan bahwa Xiao Yan berbeda dari Gu Zongsheng. Xiao Yan lebih jujur daripada Gu Zongsheng dan nilai-nilai Xiao Yan juga sangat positif. Ye Beijing mengacungkan jempol kepada Xiao Yan seolah-olah dirinya pada saat ini sangat menghargai Xiao Yan. Selanjutnya senyum cerah pada saat ini muncul di wajah Ye Beijing. Sementara itu Xiao Yan mengabaikan pujian-pujian ini dan Xiao Yan akhirnya berhenti membahas topik masalah master pembawa kehancuran. Xiao Yan pada saat ini lanjut bertanya kepada Ye Beijing apa yang akan dirinya lakukan selanjutnya. Ye Beijing seketika langsung menatap ke arah Xiao Yan dengan mata berkaca-kaca dan bertanya apakah Xiao Yan tidak akan mengusir Ye Beijing. Dirinya sudah banyak membantu Xiao Yan di alam iblis keabadian kuno. Ye Beijing tidak percaya bahwa Xiao Yan adalah orang yang tidak berperasaan. Ye Beijing tidak akan memakan Xiao Yan terlebih lagi dirinya juga belum pernah ke Shenxi. Oleh karena itu bagaimana jika Xiao Yan mengajaknya jalan-jalan? Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa memang sulit bagi Xiao Yan untuk mengusirnya, tetapi jalan keinginan yang dipraktikkan oleh Ye Beijing benar-benar membuat Xiao Yan merasa ngeri. Jika Xiao Yan tidak dapat mengendalikan diri dan dimanfaatkan oleh Ye Beijing ketika Xiao Yan tidak siap, hal tersebut akan menjadi hal yang sangat berisiko untuk dilakukan. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan masih memiliki banyak hal yang tidak dipahaminya mengenai alam iblis keabadian kuno. Hal ini berkaitan dengan sosok dari klan Qimi, kekuatan merebut tubuh orang lain yang dimiliki oleh Xiao Yan pada saat ini berasal dari klan Qimi. Ye Beijing pasti tahu tentang mereka dan mungkin Xiao Yan bisa mendapatkan beberapa informasi tentang klan Qimi. Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan bisa mengatur hal ini. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pun berbalik dan segera terbang menuju ke arah Yang Mulia Ratu. Ye Beijing cukup bijaksana untuk tidak mengikuti Xiao Yan dan sosoknya berkeliling. Ketika 50.000 keabadian dewa dari alam iblis keabadian kuno menatap ke arah Ye Beijing mereka semua tampak bersemangat. Bagi mereka identitas Ye Beijing ini seperti penguasa tertinggi di antara para dewa. Ye Beijing merupakan eksistensi teratas di alam iblis keabadian kuno. Dirinya juga merupakan dewa yang dikagumi oleh para dewa keabadian di alam iblis keabadian kuno. Ye Beijing pada saat ini melambaikan tangannya ketika menyapa ke arah sosok-sosok ini. 50.000 keabadian dewa semuanya seketika tampak bersemangat dan mulai berkumpul di hadapan Ye Beijing. Sementara itu begitu melihat hal ini Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan berpikir bahwa Ye Beijing sesungguhnya memiliki kepribadian yang baik.
Selain itu yang mengejutkannya lagi adalah mustahil bagi orang lain untuk tidak menyukai Ye Beijing sama sekali. Sesaat kemudian Xiao Yan pada akhirnya segera kembali ke sisi Yang Mulia Ratu. Tatapan Yang Mulia Ratu juga jatuh ke wajah Xiao Yan seolah-olah dirinya sedang mengamati wajah Xiao Yan dengan seksama. Xiao Yan pada saat ini sedikit kikuk dan Xiao Yan berusaha untuk mencoba menjelaskan kepada Yang Mulia Ratu. Xiao Yan berkata bahwa mereka baru saja memiliki masalah pribadi, oleh karena itu, sebelum Xiao Yan menyelesaikan perkataannya, Yang Mulia Ratu segera menyelap perkataan Xiao Yan dan berkata bahwa itu tidak apa-apa. Terlebih lagi, bukankah di antara Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu hanyalah seorang teman? Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini tidak perlu menjelaskan apapun kepada Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada saat ini terbatuk kering dan Xiao Yan pada saat ini menggaruk kepalanya untuk meredakan rasa malu. Selanjutnya Xiao Yan segera memulai topik pembicaraan dengan bertanya apakah Yang Mulia Ratu benar-benar tahu tentang sosok dari Zhang Misi. Yang Mulia Ratu pun menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa dirinya pernah mendengar nama ini tetapi dirinya benar-benar tidak mengetahuinya. Xiao Yan seketika tersenyum pahit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Mungkinkah Yang Mulia Ratu benar-benar tidak mengetahui sosok Zhang Misi? Mungkinkah alasan mengapa Yang Mulia Ratu mengatakan bahwa dirinya mengetahuinya sebenarnya hanya karena dirinya marah kepada Ye Beijing? Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini bisa melihat dan menyadari perubahan halus di mata sang ratu. Xiao Yan pun tetap diam dan Xiao Yan memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Xiao Yan tahu bahwa dengan kelicikan yang dimiliki oleh sang ratu, jika dirinya ingin menyembunyikan sesuatu maka Xiao Yan tidak akan bisa mengetahui sedikit pun informasi dari sang ratu. Meskipun Xiao Yan hanya melihat sedikit gelagat dari Yang Mulia Ratu, tetapi Xiao Yan merasa bahwa Yang Mulia Ratu tidak sederhana. Yang Mulia Ratu adalah sosok yang tidak bisa diduga. Sang ratu pasti tahu tentang sosok Zhang Misi tetapi dirinya memilih untuk menyembunyikannya dari Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak berniat untuk menanyakannya lebih lanjut karena Xiao Yan pada saat ini tahu tentang tindakan Yang Mulia Ratu. Sudah cukup bagi Xiao Yan untuk mengetahui bahwa sang ratu tidak berniat menyakiti Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain sang ratu berkata perlahan bahwa pertempuran ini untuk sementara waktu berakhir tetapi Sensi tidak akan membawa kedamaian dalam waktu singkat. Meskipun Taiksu ini telah disingkirkan tetapi ada banyak orang dari dunia lain yang telah muncul di Sensi. Xiao Yan mengerutkan kening ketika Xiao Yan mendengar perkataan dari Yang Mulia Ratu. Xiao Yan segera teringat sosok Buddha yang telah bercampur dengan Taiksu sebelumnya. Xiao Yan pun segera memberitahu kepada Yang Mulia Ratu mengenai hal ini karena bagaimanapun juga, campur tangan dari sosok Buddha ini mengakibatkan perang dimulai lebih awal. Sang ratu juga pada saat ini sedikit mengangguk dan berkata bahwa sesungguhnya ada juga ajaran Buddha di Sensi, tetapi sebagian besar penganutnya adalah manusia biasa. Mereka tidak memiliki banyak prestasi dalam kultivasi, oleh karena itu ajaran Buddha ini pasti berasal dari dunia lain. Sejauh yang dirinya tahu Buddha yang kuat ini juga mungkin hanya berasal di alam misterius surga barat. Xiao Yan pada saat ini begitu penasaran dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pun lanjut bertanya apakah selain dari Sang Buddha dari alam misterius surga barat sang ratu mengetahui makhluk kuat lain dari dunia lain yang telah memasuki Sensi. Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya kembali menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa sulit untuk menentukan kekuatan orang-orang kuat dari dunia lain. Mereka tidak seunik para Buddha dari alam misteri surga barat tetapi ada perbedaan dalam metode masing-masing. Dengan begitu maka pada saat ini mereka benar-benar masih belum bisa memastikan informasi ini dengan jelas. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini kembali mengajukan pertanyaan apakah tujuan mereka menyerbu Sensi? Apakah mereka dihasut oleh Taiksu dan ingin bergabung dengan Taiksu untuk menghadapi Sensi?
Yang Mulia Ratu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sambil menjawab bahwa hal itu memang mungkin, tetapi jawaban pasti mengenai hal ini masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Sebaiknya mereka pada saat ini menyerahkan permasalahan ini kepada Kei Yun terlebih dahulu, karena Xiao Yan telah kembali dari alam iblis keabadian kuno dan telah mengalami perang yang begitu berat. Kembalilah ke alam dewa kuno bersama sang ratu dan lihatlah istri serta anak-anak Xiao Yan. Mereka telah terpisah dari Xiao Yan selama ratusan tahun dan akhir-akhir ini tidak dalam kondisi yang baik. Xiao Yan menghela nafas dan sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini mendongak dan melihat banyak prajurit Taiksu yang diikat. Xiao Yan berpikir akan sangat sia-sia jika menghabisi boneka-boneka ini, sebaliknya mereka akan bisa dimanfaatkan untuk meneliti teknologi stick. Para tokoh dari alam iblis keabadian kuno juga dengan cepat mengamati segala sesuatu yang tersisa dari Taiksu dan mencoba mengambil semua yang mereka bisa. Selain itu yang mengejutkan Xiao Yan juga adalah bahwa jumlah dari sosok-sosok ini sangat banyak, ada ratusan kapal dan dewa Taiksu yang tersisa yang ditinggalkan oleh para prajurit Taiksu. Jika Xiao Yan bisa memanfaatkan mereka maka bukankah hal ini benar-benar akan menjadi kekuatan bagi Senshi? Taiksu telah meninggalkan banyak teknologi yang tidak dimiliki oleh Senshi dan dengan cara ini, Senshi tidak akan butuh waktu lama untuk menebus kekurangan teknologi Styx mereka. Sang ratu juga pada saat ini berkata perlahan bahwa jika ini diberikan kepada Ding Yue dirinya pasti akan senang. Teknologi Styx-nya sudah lama berhenti dan jika dirinya bisa menciptakan Void God Armor seperti Taiksu mungkin kekuatan tempur Senshi bisa lebih ditingkatkan lagi. Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan telah mengumpulkan banyak Void God Armor di sepanjang perjalanan. Lalu setelah melepas segel yang ditetapkan oleh Taiksu maka Xiao Yan akan bisa membiarkan prajurit Senshi yang kuat menggunakannya. Jika seorang keabadian kaisar menggunakannya secara alami akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Xiao Yan tidak dapat menahan keterkejutannya dan bergumam bahwa Taiksu telah memiliki banyak kemajuan. Dibandingkan dengan Void God Armor yang pertama dilihat Xiao Yan sebelumnya, Taiksu terus-menerus menyempurnakan Void God Armor ini selama 1000 tahun terakhir. Tidak hanya itu, Taiksu juga telah mengganti jantung dan anggota tubuh dari binatang buas menjadi logam, sehingga dengan begitu maka mereka dapat mengendalikan makhluk-makhluk ini. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tercengang dengan kelainan yang dimiliki oleh Taiksu ini. Mereka benar-benar sangat ahli dalam teknologi stick. Ketika semua dunia mengabdikan diri mereka untuk berkultivasi, Taiksu justru mengambil pendekatan lain ketika sumber daya untuk berkultivasi tidak mencukupi. Dapat dikatakan bahwa Taiksu benar-benar sangat ahli dan cerdas dan benar-benar memiliki inovasi dalam proses kultivasinya untuk menguasai seluruh janda.